Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada channel saya lulus CPNS, PPPK. Pada channel ini saya akan menyiapkan berbagai jenis soal yang menjadi kisi-kisi dalam ujian CPNS maupun PPPK seperti TKP, TIU, TOEIC, SKB, manajerial, sosial kultural bahkan wawancara. Semoga contoh ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab ujian CPNS, PPPK. Jangan lupa subscribe, like dan share jika konten ini bermanfaat. Langsung saja kita lanjut ke soal dan pembahasan. Let's go! Apa yang menjadi karakteristik audit TI? A. Berfokus pada keuangan dan operasional organisasi. B. Bersifat independen dan objektif. C. Tidak melibatkan pengujian teknis. D. Tidak memiliki standar dan kerangka kerja. Jawaban yang benar adalah B. Bersifat independen dan objektif. Pembahasannya sebagai berikut. Salah satu karakteristik audit TI adalah bersifat independen dan objektif. Artinya, auditor TI harus independen dan tidak terpengaruh oleh faktor internal atau eksternal organisasi. Selain itu, auditor harus objektif dalam menilai kinerja teknologi informasi organisasi. Apa yang menjadi fokus audit TI? A. Keuangan dan operasional organisasi. B. Ketersediaan dan integritas data organisasi. C. Sumber daya manusia organisasi. D. Pemasaran organisasi. Jawaban yang benar adalah B. Ketersediaan dan integritas data organisasi. Pembahasannya sebagai berikut. Fokus audit TI adalah pada keamanan, ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan data organisasi. Audit TI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi organisasi aman dan data terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Apa yang menjadi ciri khas audit TI? A. Tidak melibatkan pengujian teknis. B. Tidak memiliki standar dan kerangka kerja. C. Menghasilkan rekomendasi dan tindakan perbaikan. D. Dilakukan secara acak. Jawaban yang benar adalah C. Menghasilkan rekomendasi dan tindakan perbaikan. Pembahasannya sebagai berikut. Salah satu ciri khas audit TI adalah menghasilkan rekomendasi dan tindakan perbaikan. Auditor TI tidak hanya menilai kinerja teknologi informasi organisasi, tetapi juga memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh organisasi. Apa yang melibatkan dalam pengujian teknis dalam audit TI? A. Pengujian keuangan dan operasional organisasi. B. Pengujian kebijakan dan prosedur organisasi. C. Pengujian keamanan jaringan dan sistem. D. Pengujian kualitas produk atau jasa organisasi. Jawaban yang benar adalah C. Pengujian keamanan jaringan dan sistem. Pembahasannya sebagai berikut. Pengujian teknis dalam audit TI meliputi pengujian keamanan jaringan dan sistem, seperti pengujian penetrasi dan pengujian kerentanan. Pengujian teknis juga melibatkan pengujian teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola data dan informasi. Apa yang dimaksud dengan independensi dalam audit TI? A. Kemampuan untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas. B. Kemampuan untuk melakukan pengujian teknis. C. Kemampuan untuk memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan. D. Kemampuan untuk mengaudit semua aspek organisasi. Jawaban yang benar adalah A. Kemampuan untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas.
Pembahasannya sebagai berikut. Independensi dalam audit TI mengacu pada kemampuan auditor untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas, tanpa terpengaruh oleh faktor internal atau eksternal organisasi. Hal ini penting agar hasil audit dapat dipercaya dan objektif. Apa yang menjadi karakteristik audit TI yang berbeda dari jenis audit lainnya? A. Menghasilkan rekomendasi dan tindakan perbaikan. B. Bersifat independen dan objektif. C. Tidak melibatkan pengujian teknis. D. Tidak memerlukan standar dan kerangka kerja. Jawaban yang benar adalah C. Tidak melibatkan pengujian teknis. Pembahasannya sebagai berikut. Salah satu karakteristik audit TI yang berbeda dari jenis audit lainnya adalah tidak melibatkan pengujian teknis. Audit TI melibatkan pengujian teknologi informasi, seperti pengujian keamanan jaringan dan sistem, yang tidak dilakukan dalam jenis audit lainnya. Apa tujuan utama dari audit TI? A. Menghasilkan laporan keuangan dan operasional. B. Memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan. C. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan informasi. D. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi informasi. Jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi informasi. Pembahasannya sebagai berikut. Tujuan utama dari audit TI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam organisasi. Audit TI akan mengevaluasi keamanan informasi dan ketersediaan data, serta menemukan cara untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang lebih efisien dan efektif. Apa yang menjadi tujuan dari pengujian keamanan dalam audit TI? A. Meningkatkan efisiensi penggunaan teknologi informasi. B. Memastikan data terlindungi dari ancaman keamanan. C. Memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan. D. Menilai kinerja penggunaan teknologi informasi. Jawaban yang benar adalah B. Memastikan data terlindungi dari ancaman keamanan. Pembahasannya sebagai berikut. Tujuan dari pengujian keamanan dalam audit TI adalah untuk memastikan data terlindungi dari ancaman keamanan. Auditor TI akan melakukan pengujian teknis untuk mengidentifikasi kerentanan sistem dan jaringan organisasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan informasi. Tahapan pertama dalam penerapan audit TI adalah A. Perencanaan audit. B. Pelaksanaan audit. C. Pelaporan hasil audit. D. Evaluasi hasil audit. Jawaban yang benar adalah A. Perencanaan audit. Pembahasannya sebagai berikut. Tahapan pertama dalam penerapan audit TI adalah perencanaan audit. Pada tahap ini, auditor TI akan mengidentifikasi dan memahami lingkungan teknologi informasi organisasi dan menetapkan tujuan dan strategi audit, serta menentukan jadwal audit dan sumber daya yang dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam audit TI untuk menguji keamanan sistem informasi adalah A. Penetration testing. B. Compliance testing. C. Systematic testing. D. Black box testing. Jawaban yang benar adalah A. Penetration testing. Pembahasannya sebagai berikut. Metode yang digunakan dalam audit TI untuk menguji keamanan sistem informasi adalah penetration testing atau sering disebut dengan ethical hacking.
Metode ini dilakukan untuk menemukan celah keamanan dalam sistem informasi dan mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut dapat terkena serangan. Demikian contoh soal dan pembahasan untuk materi audit TI Part 1. Jangan lupa subscribe, like dan share agar admin lebih giat lagi dalam membuat contoh soal.